Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Junior Haryanto dari kelas Ilmu Tanah Reguler A. Jadi saya akan menjelaskan identifikasi dari batuan beku dan batuan sedimen. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous rock merupakan batu yang terbentuk dari satu atau beberapa mineral akibat dari pembentukan magma dan lava. Contoh dari jenis-jenis batuan beku, yang pertama ada batu apung, yang kedua batu obsidian, yang ketiga batu granit, yang keempat batu basal, yang kelima batu diorit, yang keenam batu andesit, yang ketujuh batu gabbro, dan yang kedelapan adalah batu laparit. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari batuan beku, yaitu batuan basal. Seperti gambar yang di atas adalah contoh gambar batu basal yang saya temukan di air terjun Riam Merasap, tepatnya di Kecamatan Sanggoledo, Kabupaten Bengkayang. Batuan basal adalah batuan yang termasuk ke dalam batuan beku ekstrusif, yang merupakan batu vulkanik yang berasal dari hasil pembekuan magma yang terjadi di permukaan bumi dengan komposisi basah. Sedangkan definisi batu basal menurut para ahli adalah batuan beku apanitik yang mempunyai kandungan kuarsa tidak lebih dari 20%, kadar feldspathoid kurang dari 10%, dan persentase mineral feldspar dalam bentuk plagioklas sebesar 65%. Batuan basal terdiri dari yang pertama mineral proksin, yang kedua mineral ambifol, yang ketiga mineral plagioklas, dan yang keempat gelas vulkanik, yang dimana gelas vulkanik ini hanya terdapat di dalam batu basal. Batu basal memiliki ciri-ciri, yaitu biasa berwarna abu-abu atau hitam karena pembentukannya cepat di permukaan bumi, terdiri atas kristal-kristal yang sangat kecil dan berlubang-lubang. Proses terbentuknya batu basal adalah dari material magma yang keluar dari proses erupsi magma berjalan melalui bawah sungai, danau, atau bawah lautan, sehingga mengalami pembekuan secara cepat dan pelepasan gelembung gas-gas karbon dioksida. Batu basal biasanya digunakan sebagai pembuatan pondasi landasan pesawat, jalan, dan pondasi rel kereta api. Selain itu, batu basal turut pula digunakan sebagai agregat atau pondasi aspal jalan, agregat beton, dan agregat trotoar. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, atau es yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan membentuk sedimen, di mana material-material sedimen itu kemudian terkompaksi, mengeras, mengalami litifikasi, dan terbentuklah batuan sedimen. Batuan sedimen meliputi 75% dari permukaan bumi. Diperkirakan batuan sedimen mencakup 8% dari total volume kerak bumi. Jenis-jenis batuan sedimen, yang pertama batu konglomerat, yang kedua batu pasir, yang ketiga batu serpih, yang keempat batu breksi, yang kelima batu salaktit dan salakmit, dan yang keenam batu lempung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis batuan sedimen, yaitu batuan pasir. Seperti gambar yang ada di atas adalah gambar batu pasir yang saya temukan di toko peralatan hewan, tepatnya di Jalan HM Suknyo, Pontianak. Batu pasir adalah batuan sedimen yang terdiri dari mineral berukuran pasir atau butiran-butiran batu yang berasal dari pecahan batuan lainnya. Sebagian besar batu pasir terbentuk oleh kursa atau feldspar karena mineral-mineral tersebut yang paling banyak terdapat di kulit bumi. Batu pasir tersusun oleh fragmen batuan sebesar 4%, mineral opak sebesar 12%,
kuarsa sebesar 9%, plagioklas sebesar 24%, hornblende sebesar 9%, piroksen sebesar 11%, matrik berupa tuf sebesar 15%, dan mineral lempung sebesar 16%. Berdasarkan presentasi komposisi ini, maka batu pasir dapat diklasifikasikan sebagai feldspathic Greiwski. Batu pasir memiliki warna kuning hingga coklat kemerahan. Ada beberapa warna tertentu yang diidentikan dengan daerah tertentu. Ukuran butirnya kasar hingga sangat kasar. Lapisannya saring membentuk karang atau bentukan topografis tinggi lainnya. Pembentukan batu pasir terjadi 2 tahap. Yang pertama, sebuah pelapisan atau kumpulan perlapisan taramukelasi sebagai akibat dari sedimentasi baik oleh air atau oleh udara. Biasanya sedimentasi terjadi ketika pasir terlepas dari suspensi di mana pasir tersebut menggelindingi atau terseret di sepanjang dasar aliran atau di bagian bawah tubuh air. Akhirnya, ketika telah berakumulasi, pasir berubah menjadi batu pasir ketika dikompaksi oleh tekanan dan endapan di atasnya serta disementasi oleh presipitasi mineral-mineral di bawah di dalam pori-pori antar butiran. Batu pasir mempunyai banyak kegunaan dalam industri konstruksi, seperti material di dalam pembuatan gelas atau kaca, serpihannya sebagai bahan perabotan rumah tangga, contohnya cobek, gipsum sebagai bahan perekat, penyaring, pupuk tanah, penambah kekerasan, bahan bangunan, bahan kapur tulis, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.